adik-adik, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti biasa, kita akan membahas soal dan jawaban belajar untuk kelas 3 dan 4 SD hari Selasa 19 Januari 2021. Sebelum ke videonya, bagi adik-adik yang belum subscribe, bisa klik subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Dan dengan subscribe, adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Tidak usah khawatir, subscribe itu gratis ya adik-adik. Oke, sudah subscribe? Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke videonya. Untuk SD kelas 3, episode 12 kali ini berjudul Belajar dan Berlayar. Hari Selasa 19 Januari 2021. Sinopsis atau ringkasan materinya adalah: Dodi tampak sedang bermain sebagai bajak laut. Dodi mengatakan kalau dia ingin sekali hidup di laut lepas, karena pasti seru sekali hidup di sana. Kak Ju bilang kalau keinginan Dodi itu cukup bagus, tapi dia tidak harus menjadi bajak laut juga. Banyak profesi yang berkaitan dengan laut seperti nelayan, nahkoda hingga penambang minyak. Dodi mau pilih jadi apa? Penasaran? Jangan lewatkan episode menarik kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran kali ini, literasinya adalah siswa dapat mempelajari kosakata dalam bahasa Indonesia dan menguasai mata pelajaran PPKN. Untuk numerasinya, yang pertama menjelaskan sudut, jenis sudut dan satuan pengukuran tidak baku, mengidentifikasi jenis sudut dan satuan pengukuran tidak baku. Untuk penguatan karakter kali ini, yaitu yang pertama berpikir kritis dan yang kedua adalah mandiri. Oke, sekarang kita masuk ke soal dan jawaban untuk kelas 3. Soal yang pertama, sebutkan 5 profesi yang berkaitan dengan laut. Jawabannya yang pertama adalah nelayan. Nelayan ini bertugas mencari ikan di laut. Nah, nelayan ini biasanya berangkat di malam hari dan pulang di pagi hari. Kenapa demikian? Karena dengan adanya angin laut dan angin darat, itu memudahkan nelayan dalam berlayar dan menuju ke tengah laut. Seperti itulah konsep dari nelayan mencari ikan. Yang kedua adalah pembuat garam. Pembuat garam ini lebih tepatnya berada di pantai ya teman-teman, tapi juga kegiatannya itu berkaitan dengan air laut. Selanjutnya ada pegawai pabrik ikan. Nah, pegawai pabrik ikan ini juga di pantai ya lebih tepatnya, karena dia mengolah ikan yang sudah dicari oleh nelayan. Yang keempat, peneliti. Peneliti ini bertugas meneliti kandungan yang terdapat di dalam ikan atau di dalam laut. Jadi peneliti ini hidupnya juga bisa ada di laut, bekerjanya juga di laut untuk mencari sampel-sampel yang bisa diteliti. Yang kelima, ada Menteri Kelautan yang bertugas melindungi sumber daya laut. Nah, kalau menteri ini biasanya mengecek keadaan laut, lalu apakah laut itu aman dan tidak ada pencuri ikan seperti yang terjadi sudah-sudah. Nah, selain itu masih banyak lagi profesi yang berkaitan dengan laut. Jadi adik-adik, cita-citanya jadi apa nih? Kakak jadi pengen tahu. Bisa tulis cita-citanya di kolom komentar ya. Nanti kakak doakan supaya cita-citanya bisa terkabul dan supaya kita bisa lebih dekat dan kakak bisa tahu cita-cita kalian sebagai apa. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua untuk kelas 3 kali ini yaitu sudut yang terbentuk adalah, nah kita lihat sudut-sudut yang terbentuk dari kegiatan berikut ini. Apa ya? Yuk kita lihat. Nah, ini sudut yang pertama ini adalah sudut siku, yaitu membentuk 90 derajat. Jadi kita yang pertama ini kakak tulis di sini ya, ini adalah sudutnya siku, yaitu tepat 90 derajat. Yang kedua ini adalah sudutnya
ini juga siku yaitu tepat 90 derajat. Nah, kalau ini sudutnya apa adik-adik? Ini sudut apa sih, Kak? Nah, adik-adik bisa lihat kan? Ini itu sudutnya adalah sudut lancip. Sudut lancip ini antara 0 sampai kurang dari 90 derajat ya adik-adik. Oke, kita lanjut. Nah, ini pada tenda ini membentuk sudut apa? Ini membentuk sudut siku-siku juga. Siku-sikunya yaitu tepat 90 derajat. Gitu ya adik-adik, gampang kan? Kalau adik-adik masih bingung, kakak sudah pernah membahas jenis-jenis dari sudut. Nanti linknya kakak taruh di atas ya. Kalau adik-adik belum melihat, adik-adik bisa melihat dulu videonya supaya bisa paham dalam mengerjakan soal nomor 2 ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang kelas 4 ya. Untuk kelas 4 episode 12 kali ini berjudul Yuk Kita Identifikasi Kendaraan dan Bahan Bakarnya, hari Selasa 19 Januari 2021. Untuk sinopsis atau materi, ringkasan materi kali ini adalah: hari ini kakak dan adik melakukan berbagai aktivitas belajar mulai dari menggambar. Maaf ya adik-adik. Hari ini kakak dan adik melakukan berbagai aktivitas belajar, mulai dari mengamati gambar, kemudian membaca materi, tenaga untuk bergerak. Kakak lalu mengulas kembali materi bacaan dan menambahkan sejumlah informasi. Kakak juga memberikan sejumlah pertanyaan dan meminta adik-adik di rumah untuk menceritakan kembali serta berdiskusi dengan anggota keluarga. Untuk muatan dan materi pembelajaran kali ini, literasi yang pertama yaitu melakukan kegiatan membaca jenis-jenis kendaraan umum beserta bahan bakarnya. Yang kedua, mengidentifikasi jenis bahan bakar yang digunakan pada kendaraan bermotor. Untuk numerasinya, yang pertama, membandingkan banyaknya roda dari beberapa alat transportasi dengan tanda kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Yang kedua, melakukan pembulatan angka, pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, dan pembulatan terbaik. Untuk penguatan karakter kali ini yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Untuk soal dan jawaban belajar kali ini kelas 4 adalah soal yang pertama, sebutkan jenis-jenis kendaraan umum beserta bahan bakarnya. Jawabannya yang pertama, mobil itu berbahan bakar bensin. Ada juga beberapa mobil yang berbahan bakar solar ya adik-adik. Yang kedua, truk itu berbahan bakar solar. Kereta api berbahan bakar batu bara. Pesawat itu berbahan bakar aftur. Dan kapal laut berbahan bakar solar. Nah, itulah beberapa jenis kendaraan umum beserta bahan bakarnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua untuk kelas 4 yaitu bandingkan banyak roda kendaraan berikut ini dengan tanda kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Nah, kakak kasih tahu ya adik-adik, misalnya ini A, ini B. Kalau tandanya gini, itu berarti cara membacanya A kurang dari B. Nah, di bagian ujungnya ini dikasih seret. Kan ini membentuk huruf K, itu K berarti kurang dari. Nah, sekarang kalau ini ada A dan B tapi hurufnya gini, yang bagian kanan ini bisa diginikan ya. Jadi yang dibeli garis itu yang sebelah kirinya ya adik-adik, bukan terpaku di pojoknya sini tapi di sebelah kirinya. Seperti ini tadi di sebelah kiri sini, ini di sebelah kiri sini. Jadi ini bacanya A lebih besar dari B. Kakak ulang lagi ya, kalau ini A ini B tandanya gini,
kita kasih seret di sini di depan. Nah, jadi ini A kurang dari B. Kalau kakak buat gini lagi, caploknya ke sini, kita kasih garis A lebih besar dari B. Jadi intinya yang dicaplok itu lebih besar ya adik-adik. Paham? Paham? Oke. Kita ke soalnya. Untuk soalnya, mobil, roda, motor, dan mobil itu besar mana? Mobil itu rodanya ada 4, kalau motor ada 3. Berarti besar mana? Banyak mana? Banyak 4, jadi banyak mobil. Tadi yang banyak gimana? Dicaplok seperti ini. Jadi tandanya dicaplok. Yang lebih banyak dicaplok ya adik-adik. Lanjut, bus rodanya ada 6, motor rodanya ada 2. Jadi lebih besar bus apa motor? Lebih banyak maksudnya ya. Lebih banyak roda bus atau motor? Lebih banyak bus. Jadi busnya dicaplok. Gitu ya. Sudah mulai paham kan? Kita lanjut ke berikutnya. Mobil dan bus. Mobil rodanya ada 4, bus rodanya ada 6. Nah, lebih banyak bus apa mobil? Lebih banyak bus, jadi busnya dicaplok. Lanjut ya. Ada becak dan bajai. Becak rodanya ada 3, bajai rodanya ada 3. Jadi mereka rodanya sama, jadi dikasih tanda sama dengan. Gitu ya adik-adik. Sudah paham? Intinya, jika lebih besar itu dicaplok ya. Mobil dan motor itu lebih banyak mobil, jadi mobilnya dicaplok. Gitu ya. Paham? Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi yang sangat penting ini. Komen juga kalau adik-adik ada yang kurang paham. Dan jangan lupa follow Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.